Aku kan habis dari kamar kecil, ucap Kenzo. Tapi kok si Rosa pakai lingerie? Tanya Donna. Ya kamu harusnya bisa menyimpulkan dong apa yang sedang mereka perbuat. Lagian kalau Kenzo berbuat macam-macam sama Rosa, saya nggak akan segan-segan untuk menyuruh dia menikahi Rosa, ucap Lorena dengan sikap angkuhnya. Silahkan saja, itu pun kalau Kenzo-nya mau sama Rosa, ucap Donna. Jelas Kenzo mau sama Rosa, lihat saja nanti, ucap Lorena. Sejauh ini aku masih percaya sama Kenzo, ucap Donna. Makasih ya Donita, aku sama sekali gak berbuat apa-apa, ucap Kenzo. Setelah beberapa bulan, Rafael mencoba merebut tahta CEO dari tangan Donna. Namun apa yang dilakukannya gagal. Voting pemenang jabatan CEO masih dipegang oleh Donna. Namun nasib kisah cinta Donna dan Kenzo semakin rumit. Diketahui Rosa telah hamil 3 bulan. Lorena menuduh Kenzo. Dia akan menikahkan Kenzo dengan Rosa di waktu yang sangat dekat. Karena Lorena takut kehamilan Rosa semakin membesar. Kamu sudah percaya kan? Kalau Kenzo dan Rosa ada main? Tanya Lorena. Aku sama sekali gak percaya sama omongan Anda, ucap Donna. Aku yakin kamu ada hati sama Kenzo, tapi sayang sekali Kenzo sebentar lagi akan menjadi milik Rosa, ucap Lorena. Anda bicara apa ya? Tanya Donna. Jangan pura-pura bodoh Donita. Jangan naif atau tutup mata. Terima saja suamimu yang hanya sebagai staf keuangan itu, ucap Lorena angkuh. Dari dulu gue udah terima kok. Cuma apakah kalian siap terima surprise dari gue di malam penobatan nanti? Tanya Donna. Malam penobatan apanya? Hasil voting tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah hasil kerja keras dan kegigihan, ucap Lorena. Pergi deh, gue lagi pusing banget, ucap Donna. Esoknya keluarga dari Kenzo datang untuk melamar Rosa. Mereka duduk di sofa depan. Terlihat Kenzo dengan wajah murung. Wah, sudah datang ternyata Pak Riko dan keluarga, sapa Lorena. Kami kesini sebenarnya bukan untuk melamar, namun kami ingin meluruskan kejadian sebenarnya, ucap Pak Riko. Meluruskan gimana ya Pak? Kan memang benar kalau Kenzo ini yang sudah membuat putri saya hamil, ucap Lorena. Jelaskan nak kejadian sebenarnya, pinta Pak Riko. Tante, saya hanya ikut buang air kecil kok, dan saya nggak tahu kalau pintu kamar mandi terkunci. Tiba-tiba saja Rosa membuka pintu toilet itu sambil berpakaian seksi. Jadi kalian salah paham, ucap Kenzo. Setelah itu kalian melakukan hal itu kan? Tanya Lorena. Maaf Bu, kita belum bisa melamar Rosa kalau kebenarannya masih samar-samar, ucap Riko. Lalu Rosa pun turun dari kamarnya dan ikut dalam pembicaraan. Nah, ini dia Rosa. Jelaskan kejadiannya sebenarnya nak, ucap Lorena. Dia berhubungan badan dengan saya. Dia memaksa dan saya untuk melakukannya saya nggak bisa menolak karena Kenzo mengancam akan membunuh saya secara brutal, ucap Rosa bersandiwara. Rosa, kamu yakin nggak ngada-ngada? Tanya Kenzo. Kak Kenzo lupa dengan ucapan Kak Kenzo sendiri, tanya Rosa. Rosa, kamu pinter banget sih. Hati-hati loh, ucapan kamu nanti bikin hubungan aku sama Donita semakin renggang, ucap Kenzo kesal. Donna turun dari kamarnya. Dia pun melihat pertikaian di ruang tamu itu. Donita, aku mohon kamu untuk tidak percaya ucapan Rosa, ucap Kenzo. Tenang saja kok, aku memang gak percaya, ucap Donna sambil tersenyum sinis pada dua wanita itu. Hingga beberapa menit setelah keluarga dari Kenzo pulang, tiba-tiba Donna diseret dan ditampar sekerasnya oleh Lorena. Kurang ajar kamu ya. Mau kamu apa sih? Ini fakta dan bukti nyata kalau Kenzo adalah ayah kandung dari anak yang dikandung oleh Rosa, ucap Lorena. Kalau gitu lakukan tes DNA baru gue mau percaya, ucap Donna dengan santainya. Dia ini wanita jahat, dia menyimpan banyak kebusukan di otaknya, ucap Rosa. Gak kebalik nih? Tanya Donna. Cukup, jangan pukul dia lagi. Biarkan saja dia di sini. Masih banyak yang harus kita lakukan di luar urusan ini, ucap Lorena. Mereka pun meninggalkan Donna.
Tiba-tiba saja ponsel Donna berbunyi, dan ternyata Donita mengajaknya bertemu di suatu tempat. Mereka bertemu di gang kosong. Donita menunggu Donna dari setengah jam sebelumnya, dengan mengenakan hoodie. Donita turun dari mobilnya. "Ada apa?" tanya Donna. "Aku hamil," ucap Donita. "Hamil? Bagaimana bisa?" tanya Donna. "Aku sama Kevin gak sengaja," ucap Donita. "Terus gimana tanggapan dia? Apakah dia mau tanggung jawab?" tanya Donna. "Dia kayaknya lagi mikir deh. Tapi aku gak apa-apa sih kalau Kevin memang gak mau mengakui anak ini," ucap Donita. Gue di rumah lo fokus buat bantai Lorena, tapi lo dengan santainya menerima hal yang harusnya gak lo lakuin," ucap Donna dengan nada tingginya. "Donna, aku gak minta kamu memarahi aku kok. Aku cuma kasih tahu aja keadaan aku. Kalau kamu gak mau terima kenyataan ini, aku yang bakal bilang sama semua orang kalau aku sebenarnya aku bukanlah Donna," ucap Donita. "Gue semakin pusing sama kelakuan lo, Donita," ucap Donna. Donna pun pulang ke kediaman Alvin untuk mempersiapkan penobatan. Semua tamu undangan hadir, termasuk keluarga Pak Riko. Terlihat Rosa, Lorena, dan Rafael memandang dengan sinis. Donna turun dari tempat riasnya. Tubuhnya dibalut dengan gaun yang terbuat dari kain sutra yang halus. Namun Rafael dengan beraninya mendistrek acara itu. Dia naik ke atas panggung sambil memegang mic. "Hadirin sekalian, harusnya jabatan CEO ini dimenangkan oleh saya. Voting curang yang dibuat Bu Donita membuat saya harus mengalah," ucap Rafael dengan suara lantangnya. Banyak orang menyuraki Donna dan menuduh Rafael. Donna tak kehabisan akal. Ia pun merebut mic itu. "Kamu juga kalah, Donita. Harusnya harta dan jabatan itu menjadi milikku, karena kamu gak bisa membuktikan kalau aku berselingkuh dengan Rosa," ucap Rafael. "Baiklah, akan aku buktikan," ucap Donna. Tiba-tiba saja video perbuatan tak senonoh Rosa dan Rafael diputar di layar. Adegan dalam ruang kantor dan di kamar Donita, semua orang tak mengira sikap Rafael seperti itu. Lorena pun malu bercampur amarah melihat sikap Rosa dan Rafael. "Sepertinya sudah cukup. Pak Komisaris, tolong sematkan mahkota CEO di kepalaku," ucap Donna yang ingin dinobatkan layaknya seorang ratu kecantikan dunia. Saat mahkota itu disematkan, tiba-tiba senyum Donna berubah menjadi suatu kejutan. Seseorang dari kejauhan menembakkan peluru di bagian perut Donna. Semua orang berteriak, pesta kacau, dan Donna terbelalak sambil memegang perutnya layaknya orang tertembak. "Ya Tuhan, apakah ini akhir hidupku?" ucap Donna yang menjadi sasaran tembak orang yang tak dikenal. Orang yang menembak itu adalah